Ya, baik, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari materi refleksi. Ini kedua dari geometri transformasi setelah translasi. Jadi apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang cermin dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Ini contoh gambarnya. Simbolnya MA dengan A merupakan cermin. Jadi ini cermin A. Ini gambar aslinya, misalkan dengan H, maka bayangannya adalah H aksen. Terus kita lihat tinggi badannya sama 160 jarak dari patokan kalau untuk kaki 50 cm ke cermin, maka jadi bayangan juga sama. Maka disimpulkan sifat-sifat refleksi itu yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan ini tadi. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Ini saling tegak lurus dengan cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Jadi ini dari sini disejajar dengan yang kepala punya, sejajar dengan yang di hidung, di mata, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke menentukan refleksi pada sumbu koordinat. Ya, ini jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jadi ada 6 bentuk refleksi. Ini refleksi terhadap sumbu X, berarti X-nya yang cermin. Maka dia seperti ini. Berarti kalau kita mau refleksikan misalnya A, maka dia jarak dari A ke cermin ini satu satuan lurus ini. Maka dia akan cerminnya, bayangannya akan turun ke bawah. Jadi seperti ini. Ini namanya A aksen. Setelah itu dengan cara yang sama B juga di sini dipindah turun ke bawah. Begitu juga dengan C, ya. Dia di atas, jaraknya sama C 1 2 3 4, maka ke bayangannya 1 2 3 4. Maka kalau kita buat dalam bentuk angka-angkanya, koordinatnya berarti titik A 5,1 direfleksikan terhadap X, maka A aksennya 5,-1, titik B negatif 2,1, jadinya B aksen negatif 2,-1, C negatif 2 negatif 4, jadinya negatif 2 dan 4. Kalau kita buat dalam bentuk umum XY, berarti kalau titik A itu XY, maka refleksi terhadap sumbu X, A aksen sama dengan X aksen, di aksen itu sama dengan X negatif Y. Jadi Y-nya yang berubah tanda saja kalau langsung dalam bentuk aljabarnya. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Bentuk ini juga kita bisa buat dalam bentuk matriks, karena bentuk matriks ini nanti banyak fungsi, apalagi untuk transformasi umum, transformasi matriks. Ya ini 1 0 0 negatif 1 kali XY, nanti hasilnya sama. Ini menggunakan perkalian matriks biasa. Maka dengan konsep yang sama, jika cerminnya adalah Y, refleksi terhadap sumbu Y, maka seperti ini. Cerminnya di sini berarti dia akan berpindah ke samping kiri kanan. Maka diperoleh X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif X dan Y. Jadi X-nya yang berubah tanda. Jadi kalau cermin terhadap X, Y yang berubah tanda. Cermin terhadap Y, X yang berubah tanda, hanya seperti itu. Ini matriksnya negatif 1 0 0 1. Ya, itu yang pertama dan kedua. Kita lanjut lagi ke jenis-jenis matriks yang lain. Ya, ini refleksi yang berikutnya yaitu refleksi terhadap titik asal 0,0 ini. Jadi titik 0,0 ini sebagai cerminnya. Maka cermin dari A, berarti ini kita tarik garis lurus dari titik A ke titik pusat. Setelah itu kita buat dia menembus titik pusat ini dengan jarak yang sama, kita perpanjang garisnya. Jadi nanti dia akan seperti ini, dia akan jatuh negatif 5, negatif 1. Begitu juga dengan B, nanti dia akan begini, berarti dia tempatnya di 2, negatif 1, dan C berarti tempatnya di atas di kuadran 1 ini. Maka kalau kita buat dalam bentuk angka, berarti A 51, A aksen negatif 5 negatif 1, B negatif 21, B aksen 2 negatif 1, C negatif 2 negatif 4, C aksen 2 4. Maka ini kita lihat ini dua-duanya diganti tanda. Berarti kalau kita buat dalam bentuk umum XY, maka
A sama dengan XY, A aksen, X aksen, Y aksen sama dengan negatif X, negatif Y. Jadi diganti dua-duanya. X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan negatif Y. Ini matriksnya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali XY. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, yang berikutnya lagi adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau ada yang mungkin sudah lupa atau belum tahu apa garis Y sama dengan X, ini garis Y sama dengan X. Nah, ini 1,1, 2,2, ya X dan Y sama. Maka cerminnya adalah ini. Bagaimana cara mencerminkan A, B, dan C? Maka pada sifat-sifat refleksi dia harus tegak lurus. Jadi ada garis yang dari A ke cermin harus saling tegak lurus. Berarti kalau kita tarik garis A tegak lurus ke cermin, ini berarti dia nanti lewat sini dan jaraknya yang sama ke atas. Jadi ya seperti ini. Jadi garis bayangannya ini tegak lurus dengan cermin, jaraknya sama. Ini A aksennya. Dengan cara yang sama maka B aksen, B dia akan lewat sini, terus bayangannya ke sini ya. Ini tegak lurus. Dan C dia di sebelah, pas tepat di sebelah sini ya. Ya, mungkin seperti itu. Semoga bisa dipahami itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Angka-angkanya kalau kita isikan kembali, 51 menjadi 15, B negatif 21 menjadi 1 negatif 2, C negatif 2, negatif 4 menjadi negatif 4, negatif 2. Berarti sebenarnya dia hanya terbalik saja, X jadi Y, Y jadi X. Itu bahasa sederhananya. Jadi A sama dengan XY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen sama dengan YX. Jadi X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan X, dibalik saja. Ini bentuk matriksnya 01, 10 dikali XY. Seperti itu. Maka dengan konsep yang sama, jika yang menjadi cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X, ini garis Y sama dengan negatif X, berarti bayangannya itu A aksen sama dengan negatif Y, negatif X, atau X aksen sama dengan negatif Y, Y aksen sama dengan negatif X. Jadi dibalik dan diganti tandanya. Itu untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi ini mirip-mirip. Ini matriksnya 0, negatif 1, negatif 1, 0 kali XY ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya ini refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. X sama dengan H itu garis lurus yang nanti sejajar dengan sumbu Y. Jadi misalkan X sama dengan 1, berarti garisnya di sini. X sama dengan 2, X sama dengan 3, atau X sama dengan negatif 3 gitu. Jadi, ini garis X sama dengan H, saya ambil X nya 1, maka ini garisnya. Ini yang nanti menjadi cerminnya. Berarti kalau A direfleksikan, kita hitung ini jarak A ke cermin ini dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Maka dia bayangannya harus 4 satuan ke belakang cermin. Jadi 1, 2, 3, 4 akan ada di sini ya. Seperti itu. Dengan cara yang sama maka B punya 1, 2, 3, maka ini 1, 2, 3 di sini. C juga begitu. Ini sama, sejajar dengan B jadi 3 ya. Ini cermin garis X sama dengan H, di mana H adalah 1. Kalau X sama dengan 2 ya beda lagi dia punya bayangan. Maka kita tulis kembali lagi angka-angkanya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini A 51 menjadi A aksen negatif 1, negatif 3, 1, B negatif 2, 3 menjadi 4, 3, C negatif 2, negatif 4 menjadi 4, negatif 4 ya. Kita lihat ini Y nya tidak berubah, Y nya tidak berubah. Setelah itu kita lihat ini bagaimana mendapatkan negatif 3 untuk kita temukan bentuk umumnya. Nah 5 ke negatif 3 ini bisa kita tuliskan 2 kali 1 kurang 5 yang ini, satunya yang ini, X sama dengan H.
Setelah itu negatif 2 juga berarti kita bisa tulis 2 kali 1 kurang negatif 2. 2 tambah 2 4. Ini 2 kali 1 kurang negatif 2 juga ya 4 karena sama. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kalau kita pakai bentuk umumnya, titik awalnya adalah x, y dan dicerminkan terhadap garis x sama dengan h, maka bayangannya adalah x aksen itu sama dengan 2h kurang x, y aksen tetap y ya, seperti itu. Bentuk matrisnya ini negatif 1 0 0 1 kali xy tambah 2h 0. Jadi sama saja ini negatifnya yang duluan, jadi ini bisa ditulis negatif x tambah 2h ya, seperti itu untuk cerminnya x sama dengan h. Maka dengan konsep yang sama juga kalau kita buat dia berupa garis y sama dengan suatu skalar misalkan k, maka rumus umumnya ini x nya tetap, jadi kalau x sama dengan h, y yang tetap, ini y sama dengan k, x yang tetap, y aksennya 2k kurang y atau negatif y tambah 2k. Matriksnya 1 0 0 min 1 kali xy ditambah 0 kali 2k. Tergantung nilai k nya tinggal disesuaikan. Jadi seperti itu jenis-jenis refleksi, ada 7 berarti refleksinya ya. Jadi ini kumpulan dari rumus-rumus yang tadi ini dipelajari dan dipahami ya. Jadi itu materi kita pada kali ini, sampai ketemu lagi.